Raja penebus, bahana surga bergema, memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya. Dia nobatkanlah pengasih abadi, di dalam darah lukanya kasihnya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Dia nobatkanlah Raja sejahtera yang memerintah dunia, perang pun mereda. Di bumi terdengar pujian mulia kepada Dia yang besar kekal kuasanya. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu, Sang maut dikalahkannya demi selamatmu. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam. Dia nobatkanlah Sang Raja yang bakal, pencipta alam semesta, sempurna dan megah. Hormati penebus yang agung mulia, Sang Anak Domba yang kudus, terpuji selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita
Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini dibaca dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami akan mendengarkan sabda-Mu saat kami memperingati hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami mohon berkenan Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, lengkapi kami dengan hikmat Allah, dan layakanlah kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Raja kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53, dan saya mengajak kita semua berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari berdiri. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema kenaikan Kristus makin meneguhkan penyertaannya atas kita penuh kuasa. Dulu ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib, murid-murid dan pengikut-pengikutnya tertunduk lesu, diliputi kesedihan, ketakutan, dan juga keraguan-raguan. Bahkan ketika Yesus sudah bangkit, lalu ia berkali-kali memperlihatkan dirinya dengan cara-cara yang ajaib, yang tidak terduga dan luar biasa kepada murid-muridnya, mereka pun tidak mudah mempercayai kebangkitannya. Tidak mudah mempercayai bahwa Tuhan menyertai mereka dengan kuasanya. Bahkan ketika ia sudah berada di tengah-tengah mereka pun mereka tidak percaya. Kita ingat kepada kisah Thomas yang tidak percaya. Kita ingat kepada kisah dua orang pengikut Yesus yang berjalan ke Emmaus. Kita ingat kisah tentang murid-murid atau 7 murid yang pergi menjalani Danau Galilea, dan Tuhan Yesus menjumpai mereka pagi-pagi benar dengan ikan yang sedang dibakar. Pun mereka tidak percaya. Namun di dalam kesaksian tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, murid-murid menunjukkan sikap yang berbeda. Kalau kematian dan kebangkitannya membuat mereka tertunduk lesu, sedih, dan ragu-ragu, justru kenaikannya, ketika peristiwa kenaikannya terjadi setelah 40 hari Yesus bangkit, dan berkali-kali ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, peristiwa itu tidak membuat mereka sedih, tidak membuat mereka khawatir, dan tidak menampakkan keraguan-raguan. Padahal bisa saja kenaikan Yesus ke surga itu dilihat sebagai sebuah peristiwa perpisahan. Alkitab mencatat, saudara-saudaraku, bahwa saat peristiwa itu terjadi, murid-murid segera sujud menyembah kepada Yesus yang naik ke surga itu. Tanda mereka percaya dan mempercayakan kehidupan mereka secara utuh dan penuh kepada Yesus. Dalam pembacaan dikatakan ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bukankah ini sebuah perbedaan yang sangat besar?
dengan peristiwa kematian Yesus yang membuat mereka bersedih hati? Saudara-saudaraku, nampaknya perjumpaan dengan Yesus setelah kebangkitannya itu membuat murid-murid memandang peristiwa itu bukan sebagai peristiwa perpisahan yang ditangisi, karena mereka tahu bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga berarti ia kembali dalam kuasanya yang penuh sebagai Tuhan dan Raja atas semesta. Kenaikan itu ternyata bukanlah perpisahan, tetapi sebuah peristiwa penobatan, karena Yesus dinobatkan sebagai Raja atas segala kuasa di dunia dan di sorga. Berarti sebagai Tuhan dan Raja, ia pasti selalu menyertai murid-muridnya. Ia akan selalu ada dan menolong dengan cara yang tidak terduga. Karena itu kenaikannya tidak dipandang sebagai sebuah perpisahan yang patut ditangisi, tetapi murid-murid melihatnya sebagai sebuah penegasan kekuasaan yang tidak terbatas dari Kristus Tuhan itu. Selanjutnya Alkitab juga mencatat bahwa saat sebelum Yesus naik ke sorga, ia mengangkat tangannya, ia memberkati murid-muridnya atau mereka yang bersama-sama dengan dia saat itu. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka dengan tangan yang terulur. Murid-murid ingat betul bahwa ketika Yesus atau Tuhan mengulurkan tangannya, itu berarti ia mengubah ketidakmungkinan menjadi mungkin. Ketika Yesus atau Tuhan Yesus mengangkat tangannya, maka yang diingat oleh murid-murid adalah tangan yang terangkat itu meneduhkan laut yang bergelora. Mereka ingat bahwa Tuhan yang mengangkat tangan itu adalah Tuhan yang dengan tangan yang terulur itu memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dengan demikian murid-murid dan para pengikutnya percaya tangan yang terulur dan memberkati itu akan terus terulur untuk memberkati murid-muridnya dan setiap pengikutnya kemanapun mereka pergi. Maka hilanglah ketakutan, hilanglah kekhawatiran, hilanglah kebimbangan dan keraguan-raguan, bahkan ketidakpercayaan. Jadi 2 hal yang disaksikan dalam pembacaan kita adalah bahwa kenaikan bukanlah sebuah peristiwa perpisahan, tapi penegasan bahwa Kristus adalah Tuhan yang berkuasa dan kekuasaannya tidak terbatas. Ia akan selalu ada untuk siap menolong siapapun yang percaya kepadanya dengan cara-cara yang tidak terbayangkan. Yang kedua, peristiwa kenaikan Yesus itu terjadi pada saat Yesus mengangkat tangannya dan memberkati pengikut-pengikutnya. Itu berarti peristiwa itu menandakan Tuhan selalu ada untuk memberkati setiap orang. Saudaraku, memang kadang kesedihan, pergumulan, dan keraguan-raguan manusia termasuk kita kadang menutup mata kita dan mata hati kita sehingga tidak melihat kehadiran Tuhan dengan kuasanya yang mampu mengatasi berbagai persoalan hidup. Bisa saja saat ini kita sedang diliputi oleh kekhawatiran, ketakutan karena Corona, COVID-19. Tapi peristiwa ini juga mengajak kita untuk percaya bahwa Tuhan punya cara yang tidak terbayangkan. Tuhan selalu menghadirkan dirinya untuk memberkati setiap orang. Karena itu yakinlah akan kehadiran Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan adalah Raja atas sorga dan dunia. Bahkan kuasa kematian pun tidak sanggup menaklukkan Kristus. Sebab Kristus bangkit dan kebangkitannya menjamin kebangkitan setiap orang yang percaya kepadanya. Kita diingatkan bahwa ia yang naik ke sorga, dan kenaikan Yesus ke sorga itu bukanlah peristiwa yang menandakan keterpisahan
permusuhan yang jauh antara kita dengan Allah. Malah sebaliknya, menegaskan kepada kita bahwa Dia selalu ada untuk menyertai kita. Tangan kasih-Nya yang penuh berkat itu selalu terulur untuk memberkati kita dengan cara-cara yang ajaib, yang tidak terduga dan luar biasa. Tapi itu nyata. Maka yakinlah penyertanya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua, kita semua disertai Tuhan. Yakinlah dan tapakilah perjalanan hidup apapun kenyataan bersama Tuhan yang berkuasa atas sorga dan dunia. Selamat Hari Raya Kenaikan. Selamat merayakan penyertaan Tuhan yang tidak terduga. Amin. Masyurkan Raja-Mu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukur-Mu, bernyanyi bergemar. Suara-Mu dan hati-Mu berpadu, puji Tuhan-Mu. Tuhan-Mu penebus yang melepaskan Kau, memberikan darah-Nya membasuh dosa-Mu. Suara-Mu dan hati-Mu berpadu, puji Tuhan-Mu. Buana langit pun di bawah kuasa-Nya, kunci neraka maut diberikan padanya. Suara-Mu dan hati-Mu berpadu, puji Tuhan-Mu. Mari saya mengundang semua berdiri dan bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut kita yang percaya mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari yang darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, kami datang dengan syukur kami atas kasih karunia Tuhan bagi kami. Walaupun situasi di sekitar kami kadang membuat kami takut dan cemas, tapi kami boleh tiba di hari ini
merayakan kasih karunia Tuhan yang memelihara kami dengan luar biasa. Hari ini kami diperkenankan untuk merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kristus memasuki kemuliaannya yang meneguhkan bahwa Kristus adalah Tuhan, juga Raja atas sorga dan dunia. Kenaikannya ke sorga berarti menjamin penyertaan yang tiada batas, penyertaan yang tiada akhir atas semua karya ciptanya, termasuk kami. Kehadirannya, penyertaannya akan selalu nyata dengan cara-cara yang tidak terduga, menakjubkan dan luar biasa. Terima kasih ya Bapa di sorga, firman Tuhan yang boleh meneguhkan kami bahwa kami selalu disertai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan Sang Raja. Kami berdoa di kesempatan ini untuk kehidupan kami masing-masing. Kami meyakini apapun pergumulan kami, pergumulan pribadi dan keluarga, jemaat dan bangsa kami, Tuhan mengetahuinya dan Tuhan pasti mampu mengatasi pergumulan-pergumulan itu. Bahkan ketika seluruh dunia berada dalam situasi yang mengkhawatirkan karena pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami pun percaya Tuhan berkarya memulihkan kami semua, memulihkan kehidupan manusia, memulihkan kehidupan gereja, memulihkan negeri kami, memulihkan seluruh bangsa. Bahkan alam ciptaan Tuhan pun turut dipulihkan. Kami berterima kasih ya Bapa. Kami percaya dan karena itu kami mempertaruhkan kehidupan masa depan kami kepada Tuhan. Yang sakit tolong Tuhan lawat dan sembuhkan, khusus mereka yang sedang dirawat di ruang-ruang isolasi, di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka karena isolasi mandiri. Tuhan tolong. Kami berdoa untuk para dokter dan tenaga-tenaga kesehatan yang mempertaruhkan kehidupan mereka untuk mendampingi para sesama kami, setiap saudara kami yang sedang sakit. Berikan kekuatan kepada mereka, jauhkan mereka dari kemungkinan untuk tertular dan sakit. Tolong semua orang yang dalam kesungguhan berdoa, berharap bahwa pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Setiap kami yang ada di tengah-tengah persekutuan berjemaat di GPI Kelapa Gading, kami juga mempertaruhkan perjalanan kehidupan pribadi dan rumah tangga kami, kehidupan kami sehari-hari ke dalam tangan kasih. Kami berdoa untuk kebersamaan kami dengan masyarakat sekitar dan semua orang. Kami doakan saudara-saudara kami yang di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman ini merayakan hari raya Idul Fitri. Mereka yang tidak sempat mudik karena protap COVID-19 ini, Tuhan, kiranya sukacita tetap memenuhi kehidupan mereka dalam sukacita hari raya ini. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Dalam kasih karunia kami meletakkan seluruh kehidupan kami. Kami bawa doa kami syukuri pertambahan usia, kami syukuri kesehatan, kami syukuri setiap hal. Dan sambil menaruh kehidupan ini dengan iman kami mohon, pakai pula kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Demi kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Saudara-saudaraku, keluarga-keluarga yang berbahagia, kenaikan Kristus yang kita rayakan mengingatkan kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus berkuasa atas sorga dan dunia. Kuasanya melebihi segala kuasa. Karena itu jalanilah kehidupan kita
setiap hari dengan kekuatan iman yang meneguhkan dan menguatkan kita selalu. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damainya. Damai sejahtera mulai dari diriku. Damai di dunia, itulah harapanku. Dengan Allah Bapa, mari satulah kita membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku. Di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai keku. Damai di dunia mulai dari diriku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.